Kan. Ya yuk. Udah stop ya. Oke yuk. Bentar, 3, 2, 1. Nah, di ajang kali ini dari Mbak Anu sendiri akan gimana persiapannya? Persiapannya karena masih November sebenarnya ya, jadi kalau persiapan secara musik pastinya belum latihan. Tapi buatku kayak banyak sekali hal road to Golomori Jazz Festival ini. Kayak kemarin tuh untuk membuat video ini, aku tuh seminggu ada di sana dan harus benar-benar menghayati seperti apa experience orang ketika nanti akan ke Golomori, kira-kira tuh dia bisa ngapain gitu. Karena benar-benar kan biasanya selama ini mungkin kita cuma tahu Labuan Bajo sebatas pantai, sebatas laut, sebatas island hopping gitu ya. Tapi bagaimana dengan kulturnya di sana, bagaimana dengan makanannya, bagaimana dengan orang-orangnya, terus interaksi dengan orang-orangnya, hotelnya juga seperti apa gitu. Jadi kayak jadi ikutan ngeblend gitu dengan experience di sana. Ada laga baru yang dipersiapkan untuk event nanti? Itu adalah ide yang bagus. Tadi sebenarnya aku belum kepikiran, cuman tadi begitu preskon, kayaknya menarik juga gitu. Ada persiapannya? Bisa jadi ya. Oke. Sama selingkuh di sana yang paling berkesan buat Mbak itu apa? Yang pasti sih keindahan alamnya. Tapi yang jelas gini, aku tuh berkesan banget dengan makanannya. Jadi di sana itu banyak sekali selain dari restoran yang ada di Labuan Bajo. Kalau kita mau keluar sedikit dari sana, di situ banyak sekali kayak community kitchen yang memberdayakan masyarakat lokal sekitar. Jadi kita experience benar-benar kayak makan di tengah hutan dengan kain-kain karet. Terus makanannya juga masih ada di penyajiannya, masih ada di bambu, masih ada di bahan-bahan yang menggunakan alam. Jadi semacam kayak eco kitchen gitu mereka menyebutnya, dan zero waste. Itu menurut aku adalah suatu hal yang bisa banget dijual dan belum banyak orang tahu. Bahkan aku aja nggak tahu kalau kemarin nggak dikasih tahu sama teman-teman. Kemudian yang menurutku seru banget juga adalah kampung pembuatan tenun gitu ya, karena selama ini kalau kita ke, khususnya aku sih kalau kayak ke beberapa tempat gitu, kampungnya tuh kayak udah agak modern gitu kan. Tapi di sana tuh kampungnya bener-bener ada di rumah-rumah seperti rumah wayang rebo seperti itu gitu. Jadi orang tuh datang, ada upacaranya, ada kayak upacara penyambutannya. Nah itu kan kayak experience yang kayaknya kalau di luar negeri nggak mungkin ada kayak gitu-gitu gitu. Jadi hanya bisa dilakukan di sini. Kemudian yang sebenarnya cukup mengejutkan aku adalah bangunan dari si convention center di Golomorinya sendiri gitu ya. Mungkin kalau orang dengar, oh iya sekedar convention center karena ingatnya mungkin GCC atau apa gitu, tapi ini dibangun aku rasa pasti dengan sungguh-sungguh gitu, karena desainnya itu minimalis yang kekinian banget, keren dan sustainable dan sangat eco gitu ya, tapi ada di tengah-tengah gitu, bayangin. Dan ternyata jarak ke sana juga nggak terlalu lama, jadi aku dibilanginnya 40 menit, tapi ternyata kayak 20-30 menit udah nyampe ke sana. Akustiknya gimana Mbak Anu? Convention centernya ngomong tadi bagus, baru secara akustiknya Secara gimana? akustiknya juga enak banget, jadi kayaknya memang dari awal dari pihak ITDC dan engineer-nya sendiri udah tahu bahwa ini akan peruntukannya adalah untuk musik, jadi digarapnya dengan sangat serius gitu untuk peruntukan untuk musik ini. Kanin, tapi ketika nyampe sana warga lokal di sana mengenal Kanin kah? Mungkin mungkin maksudnya ada juga yang nggak kenal juga Kanin atau seperti apa sih? Ya, jadi sebenarnya aku tuh seneng banget ketika bisa bepergian di seluruh daerah di Indonesia ini, karena interaksiku dengan warga lokal itu bisa jadi benar-benar apa ya, heart to heart gitu, karena nggak lagi ngomongin soal kayak kalau mungkin di Jakarta kan kayaknya ada beberapa status yang mungkin jadi dilihat gitu kan. Kalau di sana ya udahlah gitu, maksudnya emang semuanya ngeblend, semuanya benar-benar experience apapun yang harus dirasakan gitu. Dan kalau aku sendiri seneng banget setiap bisa ngobrol sama orang-orang dari daerah tertentu gitu ya, karena apa ya, culture-nya kan beda ya sama di Jakarta, kayak intonasinya, terus cara mereka pembawaannya gitu. Kayak daerah Indonesia Timur pastinya
ini beda banget dengan kayak di Solo atau di Jogja gitu. Jadi selalu menyenangkan gitu ketemu dengan orang-orang. Mungkin pengalaman yang berkesan ketika tampil dengan masyarakat lokal di mana? Oh, oke. Jadi kemarin ini aku tuh sempat nyoba yang namanya tari babu. Tari caci namanya. Dan sekilas kelihatannya memang gampang, tapi begitu aku nyoba kayak oh ternyata nih harus agak ritmis gitu. Tapi menurut aku ini tuh bisa jadi sesuatu yang menarik untuk wisatawan. Tapi kita sendiri hampir semua orang mungkin ke Labuan Bajo belum pernah nyobain yang namanya tari caci ini. Ini tuh bisa jadi mainan yang seru sekali gitu. Jadi mereka kayak pakai bambu gitu-gitu. Terus kita kayak lompat gitu. Sebenarnya kalau kita bisa meresapi musiknya, kita akan bisa lompatnya. Jadi kita nggak perlu mikirin teknik melompatnya, tapi lebih kayak dengerin aja musiknya seperti apa gitu. Ya lama-kelamaan aku bisa juga, tapi menurut aku ini tuh adalah suatu experience yang menyenangkan banget dan belum banyak orang tahu gitu bahwa oh di Flores tuh ada seperti ini dan bisa banget untuk dirasakan experience ini oleh orang-orang di luar dari Pulau Mori dan Labuan Bajo. Ya teman-teman aman ya.